Jika saya mengatakan kepada Anda bahwa sebenarnya ada pemain yang lebih hebat dari Maradona, tentu Anda akan bertanya-tanya. Terlebih jika saya menyebutkan nama Jorge Alberto González, pasti Anda langsung meragukan kemampuannya. Namun pada kenyataannya, González merupakan seorang pemain yang menjadi panutan bagi Diego Maradona. Meskipun González tidak pernah mencapai ketenaran sebesar Maradona, mega bintang asal Argentina itu mengakui bahwa penyerang kelahiran El Salvador ini adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dia lihat. Tetap duduk dengan nyaman di kursi kalian, karena hari ini kita akan menelusuri jejak karir dari pemain yang bakatnya dianggap lebih hebat daripada Maradona. Seorang pemain dengan skill serta dribbling yang sempurna, yang kerap memukau ribuan orang yang melihatnya. Mari simak kisahnya. Lahir di El Salvador pada tahun 1958, González berhasil mempesona banyak orang dengan keterampilannya yang luar biasa dalam mengolah si kulit bundar. Sejak masih membela beberapa klub di negaranya, dia sudah menonjol. Sayangnya dalam sepak bola yang merupakan olahraga tim, sang penyerang tidak pernah dapat menunjukkan kemampuannya bersama klub-klub besar di Eropa. Berbeda dengan Maradona yang mendapat kesempatan bermain untuk klub-klub papan atas seperti Barcelona yang ikut andil dalam membesarkan namanya. Piala Dunia 1982 di Spanyol merupakan ajang internasional pertamanya. Meski El Salvador menjadi pesakitan di ajang tersebut, kemampuan González menarik banyak orang. Bersama negaranya, dia berhasil menunjukkan potensinya dengan sempurna. Selepas Piala Dunia tersebut, banyak klub-klub besar di Eropa yang kepincut untuk mengamankan jasanya. Atletico Madrid berada di depan Cadiz dalam perburuan tanda tangan González. Namun dengan alasan yang tidak pernah terungkap hingga sekarang, González memutuskan untuk menolak tawaran klub asal ibu kota Spanyol tersebut. Cadiz kemudian maju dan menawarkan kontrak kepadanya. Ternyata González dengan senang hati menerima tawaran dari klub yang baru saja terdegradasi tersebut. Godaan Cadiz, kota di pesisir Andalusia yang penuh dengan kegembiraan, tampaknya menjadi pertimbangan utama baginya untuk bergabung. Bagi Jorge González, kebahagiaan menjadi prioritas utama. Dimanapun ia bermain, selama merasa bahagia, itu sudah cukup baginya. González dengan cepat menjadi idola di hati penduduk kota Cadiz. Bagaimana tidak, mereka disuguhkan dengan permainan indah darinya di setiap pertandingan. Pada musim pertamanya, ia berhasil membawa Cadiz kembali ke divisi teratas Liga Spanyol dengan sumbangan 15 gol dari 33 pertandingan. Kini di luar lapangan, González berubah menjadi selebriti kota yang selalu hadir di tengah keramaian. Penduduk Cadiz tampaknya tak terlalu mempedulikan gaya hidupnya. Bagi mereka yang terpenting adalah penampilan González dapat memukau di setiap akhir pekan. Penduduk Cadiz sangat mengagumi González. Bahkan mereka memberi julukan El Mexico atau sang pesulap. Namun sayangnya, nasib Cadiz di divisi pertama pada musim 1983 pun tidak lebih baik. Pada akhir musim, mereka kembali terdegradasi ke divisi 2, meski González berhasil menyumbangkan 15 gol. Salah satu dari 15 gol tersebut bahkan dicetak ke gawang Barcelona, klub yang pada saat itu diperkuat oleh Maradona, melalui aksi soloran yang biasanya identik dengan gaya permainan El Diego. Barcelona kemudian tertarik untuk merekrut González, terutama setelah mengundangnya untuk tur bersama Blaugrana menjelang musim kompetisi 1984 di Amerika Serikat.
Pada saat itu, Gonzalez diharapkan menjadi pengganti Diego Maradona yang memutuskan untuk pindah ke Napoli. Namun, kepindahannya ke Barcelona akhirnya tidak terwujud oleh sebuah insiden di hotel tempat tim menginap. Pada tengah malam, saat alarm kebakaran berbunyi dan semua orang turun ke lobi, Gonzalez memilih tinggal di kamar untuk bercinta dengan seorang pelayan hotel. Ketika ditanya mengapa ia tidak turun, Gonzalez menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan apa yang telah kulakukan." Belajar dari kasus Maradona, manajemen Barcelona memutuskan untuk tidak melanjutkan proses transfernya. Mereka tidak ingin menghadapi masalah lagi dengan pemain yang sulit diatur. Di sini karir Gonzalez mulai merosot. Meskipun ia dipuja di seluruh kota, manajemen Cadiz sebenarnya sudah muak dengan perilaku bintang mereka. Ia jarang datang ke latihan tepat waktu. Bahkan dia pernah tertidur di pundak seorang pemain lawan di situasi sepak pojok saat pertandingan. Pada pertengahan musim 1984, Cadiz memutuskan untuk melepasnya ke Real Valladolid. Namun di Valladolid, Gonzalez tampak tidak berdaya. Di sana, dia hanya bermain sebanyak 9 kali dengan torehan 2 gol. Di akhir kompetisi, Valladolid kemudian memutuskan untuk mengembalikannya ke Cadiz. Kembalinya Gonzalez ke Cadiz sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan manajemen. Manuel Irigoyen, presiden Cadiz pada saat itu, telah bersumpah bahwa ia tidak akan pernah menerima Gonzalez lagi. Namun desakan dari para penggemar akhirnya membuatnya menyerah. Cinta lama antara Gonzalez dan Cadiz pun mekar kembali. Meski kali ini kontraknya dirancang sedemikian rupa agar perilakunya lebih terkendali. Era kedua di Cadiz relatif lebih stabil. Secara perlahan, aktivitas di luar lapangannya mulai dapat dikendalikan. Meskipun hal ini ternyata justru berpengaruh pada performanya yang tidak seeksplosif seperti sebelumnya. Meskipun begitu, selama 5 musim membela Cadiz, mereka berhasil bertahan di divisi teratas, walaupun beberapa kali harus melewati babak playoff untuk mempertahankan posisi mereka. Pada era kedua ini, Gonzalez sebenarnya sempat digoda oleh salah satu klub di Serie A, Atalanta. Namun Gonzalez tetap setia pada Cadiz. Seperti kedatangannya, kepergian Gonzalez dari Cadiz pun terasa seperti ajaib. Jika pada tahun 1982 ia datang dan disambut dengan sorak-sorai, pada tahun 1991 Gonzalez seolah lenyap tanpa bekas. Kepergiannya menciptakan banyak mitos di kalangan para penggemar Cadiz. Beberapa mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak pernah meninggalkan kota dan sering terlihat bermain bola di malam hari. Ada pula yang menyebutnya menghilang begitu saja, seolah-olah seperti pesulap yang tiba-tiba menghilang. Namun kenyataannya, Gonzalez pulang ke negara asalnya untuk bermain bersama mantan klubnya, FAS. Di klub ini, ia terus bermain hingga tahun 2000. Dan setelah itu, Gonzalez mencoba peruntungan di Amerika sebagai salah satu staf pelatih di Houston Dynamo. Dalam karir profesionalnya yang berlangsung selama 1/4 abad, Gonzalez tidak pernah meraih trofi bergengsi. Banyak yang berpendapat bahwa jika ia mau pasti ia mampu. Namun kenyataannya adalah bahwa Gonzalez memang tidak pernah mau. Karena baginya sepak bola adalah kebahagiaan. Dan jika ia tidak bahagia, ia tidak akan pernah menjadi dirinya yang sejati. Gonzalez memang bukan satu-satunya pesepak bola hebat yang tidak pernah menganggap serius olahraga ini. Sebelum Gonzalez, dunia sudah mengenal nama-nama seperti Heleno, Garinka, atau George Best. Meski demikian, Gonzalez tetap memiliki tempat khusus di hati para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya Judan, salam.